Shalom adik-adik. Shalom. Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Kalian apa kabar? Pasti kalian dalam keadaan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Mbak Agnes mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan serta perlindungan Tuhan kepada kami, serta kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, oh tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kekal ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sebentar biar makin semangat, yuk sama-sama bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Kita memuji Tuhan sambil berolahraga. Yuk kita nyanyikan pujian ini lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku.
Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu, serta bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami, Ibu Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang Ibu Ana perkatakan bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu, serta bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Juga berkati kami semua ya Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap hati dan juga telinga kami supaya kami bisa berdengaran akan firman-Mu, serta bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, gimana kalian kabarnya? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat kan? Nah, sekarang kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Kali ini Bu Ana akan memberi judul Kuasa dalam Pujian. Nah, siapa yang di rumah suka memuji Tuhan? Mestinya kalian suka ya memuji Tuhan ya. Karena kita tahu ada kuasa di dalam pujian. Ayo kita baca dulu ayatnya. Ayo disiapkan Alkitabnya. Kita buka di dalam Mazmur 22 ayat 4. Ya. Ayo sudah, kita baca sama-sama ya. Mazmur 22 ayat 4. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi ya. Mazmur 22 ayat 4. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalian tahu artinya bersemayam? Bersemayam artinya tinggal. Nah, Engkaulah yang kudus adalah Tuhan. Tuhan tinggal di atas puji-pujian orang Israel. Orang-orang Israel adalah kita. Tuhan
tinggal di atas puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan ada tinggal di atas puji-pujian, ada kuasa di dalam puji-pujian. Nah, ada contoh tokoh Alkitab yang dia menyatakan kuasa dalam pujian itu, yaitu siapa? Paulus dan Silas. Kalian tahu ceritanya Paulus dan Silas? Nah, Paulus dan Silas pada waktu mereka pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba Paulus dan Silas ini diikuti. Di belakangnya itu ada perempuan paranormal. Nah, perempuan ini bisa meramalkan ya, perempuan. Dia ngikuti terus sepanjang perjalanan Paulus dan Silas itu. Bahkan dia tidak hanya ngikuti saja. Perempuan ini teriak-teriak sambil ngomong, "Inilah hamba Allah." Nah, dengan suara yang keras. Nah, ketika Paulus dan Silas dalam perjalanan itu, dia merasa apa? Risih, diikuti terus, dibuntuti. Nah, sampai beberapa hari. Nah, kemudian Paulus ini bilang kepada perempuan itu, karena dia tahu ada roh yang ada di dalam perempuan itu, roh jahat. Katanya, "Hei engkau, keluar dari perempuan ini, keluar dari tubuh perempuan ini." Dan betul, ketika Paulus mengatakan seperti itu, roh jahat itu keluar dari diri perempuan itu, keluar dari tubuh perempuan itu. Nah, terus kenapa? Terus akhirnya gimana? Tuan dari perempuan ini marah. Karena apa? Karena mereka tidak lagi dapatkan uang dari perempuan ini. Perempuan ini tidak bisa lagi ngeramal. Akhirnya tuan ini marah. Nah, terus Paulus dan Silas ini dibawa ke penguasa kota itu. Dia laporkan Paulus dan Silas. Ketika dia bilang kepada penguasa itu kalau Paulus dan Silas ini sudah mengacaukan kota ini, katanya gitu. Dan betul, Paulus dan Silas akhirnya mereka ini disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling bawah, dihukum, dianggap salah, dihukum, dimasukkan penjara yang paling bawah. Tetapi Paulus dan Silas tetap tenang. Dia percaya bahwa ada Tuhan. Dan ketika Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara, ketika kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas ini berdoa dan dia memuji Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan pujiannya ini didengar oleh orang-orang hukuman yang lain. Berarti waktu Paulus dan Silas ini menyanyi, memuji Tuhan tidak dengan suara yang pelan, tetapi dengan suara yang keras, sehingga didengar oleh hukuman-hukuman yang lain. Nah, ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, terjadi gempa, goyang semua. Nah, ketika terjadi gempa, belenggu penjara, rantai-rantai yang mengikat mereka menjadi terlepas. Nah, karena apa? Karena ada kuasa di dalam pujian. Nah, ketika semuanya terbuka dan terlepas, kepala penjara ini bingung. Sebab mereka takut kalau orang-orang hukuman yang lainnya melarikan diri. Nah, ketika melihat seperti itu, ternyata waktu dilihat mereka masih ada. Dan mereka bilang kepada Paulus dan Silas disuruh pergi keluar dari kota itu. Dan Paulus dan Silas dibebaskan dan mereka melanjutkan perjalanan memberitakan Injil. Ya kan? Ada kuasa di dalam pujian. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita belajar. Kalau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan memuji Tuhan pelan-pelan, terus tidak sungguh-sungguh. Karena kita tahu firman Tuhan tadi katakan, Tuhan itu loh ada tinggal di atas puji-pujian kita. Nah, kalau Tuhan tinggal di atas puji-pujian kita, Tuhan berkuasa melakukan segala perkara ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah, kalau kita bisa memuji Tuhan tidak hanya di gereja saja, kita bisa memuji Tuhan waktu di rumah. Nah, ketika waktu di rumah pun kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakin Tuhan ada di atas puji-pujian kita. Dan kalau kita tahu Tuhan tinggal ada di atas puji-pujian kita, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Asalkan kita yakin Tuhan ada di atas puji-pujian kita dan kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau ya anak-anak belajar? Bu Ana juga belajar. Ayo kita baca lagi ayatnya ya. Terdapat di Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi ya. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Mari kita
berdoa sama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada tinggal di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Dan kami percaya saat kami memuji Engkau, Engkau Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka hadapi saat ini, kami percaya Tuhan Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai mereka, memberkati juga kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, saat ini kami kembalikan segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, dan kami serahkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.